Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 7 kali ini ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai agama Islam dalam ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Hafiz Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Sandi. Saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu pengetahuan. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن. Definisi ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilm, yang berarti pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilm ini selanjutnya di Indonesia menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau itijad dari para ilmuwan muslim atau ulama atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Adapun definisi lain yang berbentuk dari upaya yang telah dilakukan para pemikir muslim terdahulu untuk mendefinisikan kata ilmu. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli teologi dan ilmu hukum, filsuf, dan linguis.
Yang pertama menurut Al-Raghib Al-Isfahani. Dalam Mufadrat Al-Alfaz Al-Qurannya, ilmu didefinisikan sebagai persepsi akan realitas sesuatu. Berarti bahwa hanya memahami kualitas, misalnya bentuk, ukuran, berat, volume, warna, dan properti lainnya, dari suatu hal bukan merupakan ilmu. Definisi ini didasarkan pandangan filosofis bahwa setiap substansi terdiri dari esensi dan ekstensi. Esensi adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu itu akan tetap dan sama sebelum, selama, maupun setelah perubahan. Artinya, ilmu adalah semua yang berkenaan dengan realitas abadi itu. Definisi yang kedua diajukan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang menggambarkan ilmu sebagai pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya. Pada definisi ini, untuk mengetahui sesuatu adalah dengan mengenali sesuatu sebagaimana ia. Artinya, ilmu adalah pengakuan, merupakan keadaan pikiran, yaitu suatu kondisi di mana sebuah objek tidak lagi asing bagi seseorang sejak objek itu diakui oleh pikiran seseorang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan datang ke dalam pikiran seseorang dari luar. Dalam definisi Imam Al-Ghazali, istilah ma'rifah menyiratkan fakta bahwa ilmu selalu merupakan jenis penemuan makna pada diri subjek atau objek. Pada pemaknaan ini, firasat, dugaan, ilusi, halusinasi, mitos, dan sejenisnya tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Definisi lain oleh pemikir yang dikenal sebagai ahli logika, Atsir al-Din al-Bakhri, ilmu ia tegaskan adalah sampainya gambar maupun abstraksi dari suatu hal dalam akal subjek. Konon definisi ini berasal dari Ibnu Sina. Pemaknaan ini menjelaskan bahwa upaya mengetahui suatu objek adalah membentuk ide tentang objek tersebut. Untuk memiliki gambar, hal ini diwakili dalam pikiran. Dengan kata lain, upaya mengetahui adalah konseptualisasi. Pengetahuan adalah representasi atau konsepsi dari hal yang dikenal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Dari beberapa definisi lain di atas, dapat disimpulkan bahwa mendefinisikan ilmu bukanlah perkara yang mudah. Namun, Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut.
mengalami masa kemasan dan juga masa kemunduran. Berikut sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Masa kemasan. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui gerakan penerjemah ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab yang dipelopori Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Beliau mengirim utusan ke kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli sejumlah manuskrip untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sejak itu, para ulama mulai berkenalan dengan menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran ilmu Yunani seperti Pitagoras pada tahun 530 sampai 495 sebelum Masehi. Kemudian ada Plato pada tahun 425 sampai 347 sebelum Masehi. Kemudian Aristoteles pada tahun 388 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian ada Aristarchos pada tahun 310 sampai 230 sebelum Masehi dan Euclides pada tahun 330 sampai 260 sebelum Masehi dan Claudius Ptolemeus pada tahun 87 sampai 168 Masehi dan lain-lain. Setelah itu banyak muncul bidang keilmuan dari bidang lain mulai dari kedokteran, filsafat, ilmu pengetahuan alam, hukum, dan hadis. Penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani oleh umat Islam bersifat selektif dan kreatif. Yang diterjemahkan adalah filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemasalahan bagi umat seperti kedokteran, pertanian, astronomi, ilmu bumi, ilmu ukur, dan ilmu bangunan. Sedangkan sastra Yunani ditinggalkan karena banyak berbau takhayul dan syirik, dan ilmu-ilmu terjemahan tersebut tidak diterima begitu saja, melainkan dikembangkan dan diislamkan mengingat pertumbuhan ilmu-ilmu Yunani kuno bersifat sekuler. Oleh karena itu, perkembangan ilmu dalam Islam sangat berbeda dengan yang berkembang di Yunani. Perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Yang kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal. Melalui aliran teologi rasional Mu'taziliyah, para ilmuwan memiliki kebebasan yang luar biasa dalam mengekspresikan pikiran mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu alam dibuat lebih rendah dari manusia sehingga terbuka, dipelajari, dikaji, dan diteliti kandungannya. Yang keempat, di samping alasan di atas, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian pengembangan ilmu. Lalu ada masa kemunduran yang sering disebut sebagai momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengembangan ilmu adalah kritik Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi melalui tahafut Al-Falasifayah terhadap para filsuf yang dinilai telah menyimpang jauh dari ajaran Islam.
Namun hal ini masih menjadi pro kontra dalam benar atau salahnya Imam Ghazali. Namun beberapa pendapat ahli mengatakan jika kemunduran Islam karena beberapa faktor, yaitu 1. Keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak sanggup bangkit konon sampai sekarang. Yang kedua, berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa, di mana kegiatan itu mendapatkan momentumnya yang baru dan melahirkan kebangkitan kembali Barat dengan akibat sampingan penyerbuan mereka ke dunia Islam dan kekalahan dunia Islam itu. Yang ketiga, ada juga yang berteori bahwa umat Islam setelah mendominasi dunia selama sekitar 8 abad mengalami rasa puas diri dan menjadi tidak kreatif. Surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi sebagai berikut. Yang pertama, etos keilmuan menjadi redup. Pintu itijad menjadi tertutup, sebaliknya gerakan taklid mulai menjamur. Akibatnya perkembangan ilmu menjadi standar. Karya ulama klasik dipandang sebagai suatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekadar dibaca, dipahami, dan dipraktikkan. Yang kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Muncul penilaian ilmu agama dan ilmu umum, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era klasik. Ilmu agama dibatasi hanya pada ilmu-ilmu ukhrawi seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu dunawi seperti kedokteran, pertanian, kimia, fisika, dan ilmu umum. Umat Islam lebih tertarik mempelajari ilmu agama ketimbang ilmu umum, karena ilmu yang disebut terakhir dipandang sebagai ilmu sekuler. Padahal untuk mengarungi hidup ini diperlukan ilmu duniawi. Ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Keterkaitan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan adalah salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm atau ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi dengan jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Antara lain sebagaimana terdapat di surat Ar-Rahman ayat 33 di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wa ma fil ardi fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat tersebut telah memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasannya mereka telah dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelajah di luar angkasa asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini sebagaimana ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, wahyu pertama tentang pentingnya ilmu. Salah satu yang paling utama dan kuat keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan, Allah menurunkan ayat yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq termasuk ayat Al-Quran pertama yang diturunkan, termasuk ayat Makkiyah, dan terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya, berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Manusia akan mampu menemukan konsep sains dan ilmu pengetahuan. Membaca adalah kunci dari ilmu pengetahuan, sebab manusia itu lahir tidak mengetahui apa-apa. Pengetahuan manusia itu diperoleh melalui proses belajar dan melalui pengalaman yang dikumpulkan oleh akal serta indera pendengaran dan penglihatan, demi untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ayat tentang ilmu pengetahuan. Salah satu ayat tentang ilmu pengetahuan di bidang pengetahuan alam dan astronomi adalah surat Al-Baqarah ayat 164. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kandungan dalam surat ini yaitu Allah menciptakan alam dan sisinya untuk kepentingan manusia karena manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, sebagai khalifah di bumi, manusia diberi bekal ilmu dan teknologi, bukan materi, kebendaan, ataupun keturunan yang jadi pegangan. Yang ketiga, Allah menurunkan air hujan sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi subur. Kemudian dengan teknologi tanah tersebut ditanami berbagai jenis tumbuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Lalu Allah yang menjadikan bumi adanya pergantian siang dan malam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Yang selanjutnya, Allah menciptakan laut untuk makhluknya sebagai mata pencarian, sarana transportasi antar pulau. Dan terakhir, Allah menciptakan perkisan angin yang akan membawa rahmat dan kadang membawa bencana. Keistimewaan orang yang berilmu. Dengan adanya kandungan-kandungan ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, Islam merupakan agama yang sangat empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran sebagai sumber ilmu mengandung banyak konsep-konsep sains dan teknologi serta pujian terhadap orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
Wa iza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina autul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong dan menekankan bahwa mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Hadis ini memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslim untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Kemudian konsep ilmu dalam Islam, sumber ilmu dan metode memperoleh ilmu. Banyak ditemukan dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa realistis sebagai sumber ilmu. Walau dalam kedudukannya realistis berada setelah Allah dan wahyu. Untuk memperoleh ilmu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Panca indera yang sehat, di mana panca indera dibagi lagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Indera eksternal adalah indera peraba, perasa, cium, pendengar, dan penglihatan. Sedangkan eksternal dikenal sebagai indera bersama antara lain representasi atau khayal, estimasi, rekoleksi, dan imajinasi. Yang kedua, khobar yang benar dan otoritatif. Di sini khobar tersebut dibagi menjadi 2, yakni mutlak yang meliputi otoritas ketuhanan yang berasal dari Al-Quran dan otoritas kenabian yang berasal dari Rasulullah. Sedangkan yang nisbi meliputi kesepakatan ulama dan khobar dari seorang terpercaya secara umum. Yang ketiga, akal yang sehat, dan yang terakhir adalah ilham. Klasifikasi ilmu. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang meliputi metafisika, kemudian matematika, dan yang terakhir ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam ilmu metafisika terlahirlah ilmu ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan eskatologi. Dalam ilmu matematika terdapat ilmu-ilmu geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dan dalam ilmu fisik terdapat pula ilmu fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Imam Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian. Yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim terkait dengan tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Yang kedua, ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting, setiap kawasan ada yang mewakili,
maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Setelah itu, Imam Al-Ghazali masih membagi ilmu menjadi dua kelompok, yaitu ilmu syariah dan ghairi syariah. Semua ilmu syariah adalah terpuji dan terbagi menjadi 4 macam, yaitu pokok atau ushul, cabang atau furu, pengantar atau muqaddimat, dan pelengkap atau mutamaimat. Ilmu usul meliputi Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, dan asar sahabat. Ilmu furu meliputi ilmu fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia, dan ilmu tentang hal ihwal dan perangai hati, baik yang terpuji maupun tercela. Ilmu muqaddimat dimaksudkan sebagai alat yang sangat dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu usul, seperti ilmu bahasa Arab. Ilmu mutamimat adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran, seperti ilmu makhrajal huruf dan ilmu qiraat. Sedangkan ilmu ghairi syariat oleh Al-Ghazali dibagi menjadi 3, ilmu-ilmu yang terpuji, ilmu-ilmu yang diperbolehkan, dan ilmu-ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji adalah ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia, seperti kedokteran, pertanian, dan teknologi. Ilmu yang diperbolehkan adalah ilmu-ilmu tentang kebudayaan, seperti sejarah, sastra, dan puisi yang dapat membangkitkan keutamaan akhlak mulia. Ilmu yang tercela adalah ilmu-ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya atau orang lain, seperti ilmu sihir, astrologi, dan beberapa cabang filsafat. Tujuan pengklasifikasian ilmu. Klasifikasi ilmu keislaman dilakukan untuk mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangat luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah bahwa pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid, dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, ilmu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang diamalkan, dan ilmu bukan tujuan, melainkan sekedar sarana untuk mengabdi kepada Allah dan kemaslahatan umat. Kesimpulannya dalam materi ini adalah, dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Perintah-perintah menuntut ilmu sudah banyak diperlihatkan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Allah mengizinkan seluruh makhluk untuk mencari tahu tentang apa yang ada di dunia, namun mereka harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Dalam hadis sudah ditulis bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu, sebab keistimewaan orang yang berilmu adalah diangkatnya derajat oleh Allah. Ilmu bersumber pada Allah dan wahyu yang diikuti dengan realistis sebagai acuan sumber ilmu. Untuk mendapatkan ilmu diperlihatkan beberapa metode, yaitu melalui panca indera, khobar, akal yang sehat, dan ilmu dan ilham. Banyak teori-teori dalam pengklasifikasian ilmu, salah satunya Imam Al-Ghazali yang mengklasifikasikan ilmu menjadi beberapa jenis. Dengan mengklasifikasikan ilmu pengetahuan akan mempertegas cakupan ilmu dalam Islam. Ya, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.